Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh M. Pranoto dan Edwin Sutandi. Dengan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode keempat dengan judul Kemelut Cinta di Atas Noda. Dalam seri ke-93 ini, didukung oleh para pemain M. Abud sebagai Arya Dwi Pangka, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Eli Ermawati sebagai Mesin, Lili Nur Indasari sebagai Nari Ratih, Nia Deviana sebagai Nyi Lemus, Neni Haryoko sebagai Nyi Pamungsu, Iwanda Arta sebagai Pamungsu, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Desa Manguntur telah terlelap dalam mimpi daerah pegunungan yang dingin. Kabut tipis melayang rendah dari lereng Gunung Anjasmara. Namun di rumah Arya Dwi Pangka masih nampak dua orang wanita bercakap-cakap. Mereka adalah Nari Ratih dan Nyi Lemus, pembantunya yang setia. Aku sering kesepian, Nyi. Aku sering merasakan hidup ini tidak bermakna lagi. Ya, itulah kalau Nini Rati sering melamun. Orang melamun kadangkala pikirannya dibawa mengembara jauh. Kadangkala pikiran kita diseret ke dalam dunia khayal yang bisa mengendorkan semangat hidup, Nini. Tapi apa yang bisa kulakukan, Nyi, selain melamun?
Melamun sepertinya sudah menjadi bagian terpenting dalam kehidupanku akhir-akhir ini. Melamun memang penuh berisi alam hayali, tapi kadangkala menghibur hati juga. Ya, lebih baik Nini menyibukkan diri dalam bekerja. Bekerja apa saja. Mengurus angger panci atau mengerjakan pekerjaan rumah tangga lainnya. Aku tidak bisa bekerja. Setiap pikiranku tidak tenang, Nyi. Apalagi semalam Kakang Dwi Pangga sama sekali tidak menyentuhku. Bayangkan, Nyi, 11 hari dia pergi ke kota Kediri, dan setelah di rumah kembali, tidak sedikit pun dia bersikap hangat padaku. Apakah aku sudah tidak menarik lagi, Nyi? Oh, alah. Apakah Nari Rati sudah tidak cantik lagi? Siapa berkata Nini tidak cantik lagi? Nini Rati tetap cantik loh. Bahkan semakin cantik. Karena Nini semakin dewasa. Kalau Gusti Dwi Pangga tidak bersikap hangat pada Nini, barangkali karena masih lelah. Tunggu saja sampai besok pagi. Gusti Dwi Pangga pasti akan berubah menjadi hangat dan mesra. Kau hanya mau menyenangkan hatiku saja, Nyi. Sudah sejak lama aku tidak pernah merasakan lagi apa itu kemesraan suami istri. Kakang Dwi Pangga sepertinya kurang memperhatikan aku lagi. Apa yang dia kerjakan seolah-olah terpaksa, hanya sekedar menjalankan kewajiban sebagai seorang suami. Jemari tangannya tidak pernah bergetar lagi setiap membelai rambutku, Nyi. Juga bisikan-bisikannya terdengar sumbang dan hambar. Apakah memang begitu perilaku seorang laki-laki yang istrinya sudah melahirkan anak, Nyi? Ya. Perbedaan itu tentu saja ada, Nini. Tapi hal itu jangan sampai mengganggu kebahagiaan rumah tangga. Nini harus tetap yakin pada diri sendiri. Percaya diri. Nini harus banyak minum jamu dan rajin memelihara kesehatan tubuh. Juga harus tetap segar dan cerah setiap tampil di depan suami. Nah, barangkali itu Gusti Dwi Pangga yang datang. Kau siapkan makan malam, Nyi. Ya. Biar aku yang membuka pintu pagar halaman. Baik, Nini. Kau telah membuat kecewa Nyi Lemus, Kakang. Dia sudah memasak sayur dan lauk kesukaanmu. Dia sudah menata hidangan makan malam di atas meja. Tapi kau sentuh pun tidak. Bahkan kau tengok pun tidak. Aku tidak lapar. Kau juga telah membuat kecewa aku, istrimu. Aku hanya mau makan jika perutku merasa lapar. Kalian ini jangan mengada-ada. Apa kau sudah makan di tempat lain, Kakang? Kemana saja Kakang seharian tadi? Aku mengunjungi seorang teman lama. Dan kau sudah makan di rumah teman lamamu itu? Ya, begitulah. Sudahlah, jangan ganggu aku. Jangan meributkan soal makan. Kau sedang menulis sesuatu, Kakang? Apa yang kau tulis di atas daun rontal itu? Syair? Syair? Kau menulis syair? Sudah lama sekali kau tidak pernah menyentuh gagang pena itu. Iya. Tiba-tiba saja aku ingin menyentuh gagang penaku ini. Syair apa yang sedang kau tulis, Kakang? Syair apa saja? Malam mengalir bagaikan sungai yang dalam. Pohon dan daun tidur di bawah cahaya bulan. Serangga bernyanyi di sela-sela rumputan. Tapi wajahmu hilang di balik kabut kegelapan. Indah sekali bunyi syair ini, Kakang. Berikan daun rontal itu padaku, Ratih. Kulihat di wajahmu air telaga yang biru. Kulihat di matamu seberkas cahaya sendu.
Kulihat dirimu menyimpan gunung kebahagiaan. Tangan siapa mampu meraihnya? Bibir siapa mampu mengecup puncaknya? Nari Ratih, berikan syair-syair itu padaku. Untuk apa kau baca syair-syairku? Kau istri yang tidak menghormati suami. Tidak bolehkah aku tahu arti syair-syairmu ini? Untuk apa kau tahu? Kakang Dwi Pangga, aku istrimu. Tentu saja aku ingin tahu apa maksudmu menulis syair-syair seperti ini. Kau tidak akan tahu apa artinya. Aku tahu. Syair ini jelas kau tujukan untuk seseorang. Kau menuduhku berbuat selingkuh. Firasatku, naluri kewanitaanku yang membisikkan begitu. Entahlah mengapa, tapi tiba-tiba aku cemburu sekali kau menulis syair-syair seperti ini. Kau kan tahu aku senang menulis syair. Iya, aku tahu, Kakang. Kau senang menulis syair. Kau ahli membuat syair-syair yang indah, yang menghanyutkan hati dan perasaan seorang wanita. Bahkan dulu aku terpikat olehmu, dan akhirnya menjadi istrimu juga karena syair-syairmu. Dan sekarang kau tiba-tiba saja menulis syair. Setelah lama sekali hal itu tidak pernah kau lakukan. Apakah syair-syair ini kau tujukan padaku, pada istrimu? Kalau tidak, lalu pada siapa kau tujukan kata-kata ini? Siapa yang kau maksudkan dengan kau di sini? Wanita mana yang telah memikat hatimu, Kakang? Gadis mana yang telah membuatmu mabuk kepayang hingga kau melupakan aku, anakmu, dan keluargamu? Diam! Tidak, aku tidak akan diam. Aku tidak akan puas sebelum kau jawab pertanyaanku. Kau berikan atau tidak syair-syair itu, Ratih. Jangan membuat keributan di tengah malam begini. Jawablah pertanyaanku, Kakang. Kau tujukan untuk siapa syair-syair ini? Aku tidak sudi kau perintah. Aku tidak akan menjawabnya. Mana syair-syairku? Kurang ajar. Perempuan tidak tahu diuntung. Tunggu, Kakang. Tunggu. Kau telah menampar istrimu. Karena kau masih juga cerewet. Ingin tahu urusan laki-laki. Aku ingat pesan almarhum ayahku dulu. Sebelum beliau meninggalkan dunia fana ini. Beliau berkata bahwa jika suamimu telah menamparmu, maka kau harus berhati-hati. Kau harus waspada. Itu sebagai suatu isyarat bahwa dia mulai tergoda oleh wanita lain. Ratih! Kalau kau masih juga berdiri di situ dan ngoceh ngalor ngidul, aku akan menamparmu lagi. Sudah, Kakang. Sudah. Cukup. Bukan wajahku yang sakit karena tamparanmu ini, tapi hatiku. Hatiku ini yang lebih sakit. Baiklah, aku tidak akan mengganggumu lagi. Tulislah syair-syairmu sesuka hatimu dan tujukan pada siapa saja. Aku tidak akan bertanya-tanya lagi. Selamat malam, Kakang Dwi Pangga. Mengapa ibu menangis, Bu? Mengapa ibu menangis? Ibu menangis karena hati ibu sedih, Nak. Mengapa hati ibu sedih? Sudahlah, kau belum bisa mengerti anakku. Lebih baik kita tidur. Ayo tidur, sudah malam, Nak. Ayah di mana, Bu? Mengapa ayah tidak tidur bersama kita di sini? Ayahmu belum mengantuk. Sudahlah, Panji. Sudah malam. Tidurlah. Dengar, Panji. Panji sayangkan sama ibu. Nah, kalau Panji sayang sama ibu, Panji harus tidur ya. Tidurlah dan jangan lagi bertanya apa-apa tentang ayah. Seekor burung terbang rendah menyeberangi sawah.
Musim panen telah berlalu bersama hujan malam itu. Kulihat kau tertegun di ambang pintu, dan rona wajahmu memancarkan sinar warna kelabu. Senja lenyap mengalir ke mulut cakrawala. Mega-mega hitam bergantung di angkasa. Kegembiraan bagaikan sirna dari permukaan bawana. Kau pergi, dan tak ada lagi yang tinggal tersisa. Tuan Dwi Pangga pandai juga menulis syair? Aku memang gemar menulis syair sejak masih anak-anak. Mungkin aku mewarisi bakat yang pernah dimiliki ibuku. Syair yang baru saja Tuan bacakan sungguh indah. Kau tahu apa yang dibicarakan dalam bait-bait syairku tadi? Tentang kesedihan. Suasananya murung sekali. Akan kubacakan satu bait lagi. Dengarkan. Sepotong mega berenang menyeberangi langit biru, menyeberangi lereng gunung-gunung batu. Sepotong cinta yang kudekap seumur hidupku terlepas dan terbang bersama mega itu. Bait syair Tuan kali ini jauh lebih indah, tapi juga lebih mengiris hati. Tuan bicara tentang kegagalan, kehilangan, keputusasaan. Apakah hal itu mencerminkan kehidupan pribadi Tuan yang sesungguhnya? Satu hal yang tak bisa kupungkiri ialah bahwa aku tak bisa hidup tanpa cinta. Tuan nampaknya seorang pengagum cinta, pendamba cinta. Iya, kau benar sekali, Mesin. Saya juga menyukai bait-bait syair. Almarhum suami saya dulu juga gemar sekali menulis syair. Jadi kau pernah bersuami? Iya, saya adalah seorang janda. Kalian bercerai? Iya, kami diceraikan oleh maut. Kasihan. Saya masih ingat satu bait syair yang pernah diucapkan suami saya dulu, sebelum kami menikah secara resmi. Tuan mau dengar bunyinya? Oh, tentu. Coba lantunkan bait syair itu. Hujan turun bersama kabut menyapu bumi. Anjing hutan menggonggong kelaparan. Orang-orang menutup pintu-pintu rumahnya, dan mereka tinggal diam bersama keluarganya. Hujan turun semakin deras bagaikan murka. Anjing hutan meraung penasaran. Tapi mendadak muncul sosok seorang lelaki. Dia berhenti di ujung jalan, menengok kiri kanan, lalu melangkah lagi, menembus kabut kegelapan. Dia terus melangkah, sementara hujan semakin gila, dan anjing hutan terus menggonggong di kejauhan. Nah, bagaimana pendapat Tuan tentang bait-bait syair ini? Bagus sekali bunyi kata-katanya. Bagus. Tapi terus terang, aku merasa ngeri mendengarnya. Syair itu seperti bercerita tentang keganasan, kebuasan. Juga perjuangan dan pengembaraan yang panjang. Almarhum suami saya memang seorang pengembara. Dia tak pernah tinggal menetap di suatu tempat. Dia banyak bergaul dengan bermacam-macam golongan manusia yang cara berpikirnya berbeda-beda. Tapi bukankah akhirnya dia mengakhiri masa-masa pengembaraannya itu? Benar, Tuan. Lau suami saya mengembara ke sana kemari untuk mencari cinta. Maka setelah kami menjadi suami istri, setelah kami mengucapkan janji perkawinan di depan meja sembahyang kuil, dia pun segera menghentikan pengembaraannya. Lalu kami hidup bahagia sebagai suami istri. Almarhum suamimu adalah seorang laki-laki yang sungguh beruntung. Tapi ternyata usia perkawinan kami sangat singkat, Tuan. Kasihan dia. Kasihan Lau. Masa-masa yang manis
Mengapa hanya berlangsung sekejap? Sudahlah. Tak usah bersedih hati. Oh ya, udara sangat sejuk dan langit di luar cerah sekali. Bagaimana kalau kita berjalan-jalan? Pemandangan alam di bagian utara desa ini sangat indah. Tidak, Tuan. Terima kasih. Saya belum sehat benar. Oh ya, baiklah. Kalau begitu lain kali saja. Kalau kau sudah lebih sehat dan segar. Maaf, aku pergi dulu. Silakan, Tuan Tripangga. Kasihan dia, wanita yang malang. Maksudmu Nona Mesin? Ya, siapa lagi? Dia hidup menderita di negeri orang. Dan nampaknya dia akan semakin menderita saja, Kakang. Mengapa semakin menderita? Ya, karena dia sudah berdiri di bibir sebuah jurang penderitaan yang lebih curam, lebih gelap, dan lebih dingin. Kau ini ngomong apa, Nyi? Aku kok tidak mengerti. Kalau sampai hal itu terjadi, Kakang, kau ikut andil besar. Kau harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab apa? Kau kira aku tidak tahu siapa gustimu, Arya Dwi Pangga itu? Dia lebih buas dari seekor macan yang lapar. Dia tukang bermain wanita, Kakang. Dia pandai menaklukkan hati wanita, pandai merayu, dan sekaligus menceburkan korbannya ke dalam kegelapan sumur penderitaan yang dalam. Kukira penilaianmu tentang Gusti Dwi Pangga terlalu berlebihan. Kakang, aku tidak rela, Kakang, melihat nona cantik itu menjadi korban gustimu itu. Gusti Dwi Pangga hanya ingin menghiburnya, Nyi. Dia tidak bermaksud apa-apa kok. Kau ini terlalu berprasangka buruk tanpa bukti. Jangan begitu, Nyi. Bagaimanapun juga, Gusti Dwi Pangga sudah banyak membantu kita. Memang benar, dia sudah banyak membantu kita, Kakang. Tapi apakah dengan begitu dia boleh berbuat apa saja di rumah kita terhadap seorang wanita yang masih bersih dan suci? Alah, sudahlah, Nyi, sudah. Kita jangan meributkan soal ini. Kita menjadi penonton saja, penonton yang baik. Kau bukan wanita, Kakang. Kau tidak bisa merasakan apa yang dirasakan seorang wanita. Nyi, kukatakan sudah. Jangan ikut campur urusan pribadi Gusti Dwi Pangga. Demikianlah, Arya Dwi Pangga lebih banyak tinggal di rumah Pamungsu, sahabat karibnya, daripada di rumahnya sendiri. Dia terus berusaha mengadakan pendekatan terhadap Mesin, tapi nampaknya wanita itu masih terus menutup pintu hatinya rapat-rapat. Sementara itu, Arya Kamandanu masih terus mencari Mesin yang pergi meninggalkan rumahnya. Sudah 2 hari lamanya dia meninggalkan desa Kurawan, dan sekarang ini dia mulai memasuki daerah Jasun Wungkal. Kemana aku harus mencarinya? Mungkinkah dia telah pergi jauh? Atau barangkali dia nekat membunuh dirinya sendiri? Oh, Mesin. Mengapa kau tergesa-gesa pergi? Mengapa kau tidak mau menunggu keterangan dari mulutku? Apakah kau sudah tidak percaya lagi pada Arya Kamandanu? Jangan-jangan dia pergi ke bangunan tua itu. Ya, jangan-jangan dia pergi ke makam suaminya, Pendekar Lu.
Kuda yang ditunggangi Arya Kamandanu melesat bagaikan terbang menuju kaki gunung Anjasmara. Hewan itu terus menghentakkan kaki-kakinya yang panjang menyusuri jalan setapak. Matahari telah agak tinggi. Angin yang lembut bertiup dari celah lereng Anjasmara. Dan angin itu terus meluncur turun, menyapu lembah, membelai pohon-pohon yang tumbuh di sekitar lembah-lembah di bawahnya. Arya Kamandanu masih duduk terguncang-guncang di atas punggung kudanya. Pakaiannya yang lusuh berkibar-kibar tertiup angin. Dan setelah melewati gundukan bukit yang banyak ditumbuhi pohon-pohon talas liar, kuda yang ditunggangi Arya Kamandanu pun tiba di halaman bangunan tua. Bangunan tua ini sepi sekali. Tak kudengar ada desah nafas manusia di sini. Kalau begitu, Mesin pasti tidak kemari. Lalu, kemana dia? Hatiku sedih begitu melihat bangunan tua ini. Batu-batu yang tersusun dan berlumut sepertinya melambangkan bangunan kehidupan manusia yang diselimuti rahasia keabadian. Sesaat lamanya Arya Kamandanu duduk di atas punggung kudanya, menatap bangunan tua yang sama sekali belum menampakkan perubahan apa-apa. Masih seperti beberapa waktu yang lalu ketika ditinggalkannya bersama Mesin. Arya Kamandanu lalu melompat dari atas punggung kudanya. Hatinya terasa kosong ketika melangkah menghampiri bangunan tua yang tegak perkasa, berdiri dengan wajah tuanya yang dingin di hadapannya. Kini Arya Kamandanu sudah berada dalam ruangan bangunan tua. Dinding-dinding batu masih seperti ketika ditinggalkannya, tua dan berlumut, tapi sepertinya tak akan mengalami perubahan oleh gejolak sepanjang zaman. Potongan-potongan kayu bakar berserak di depan tangga dengan setumpuk abu di sekitarnya. Disitulah dulu dia biasa duduk sepanjang malam, membakar daging kelinci atau babi hutan. Sementara Mesin dengan tabah dan tekun merawat Pendekar Lo, almarhum suaminya yang terluka di ruangan sebelah. Mesin. Mengapa wanita asing itu begitu berkesan dalam hatiku? Wajahnya, senyumnya yang tak lepas dari rintihan penderitaan, sepertinya sudah terpatri dalam benakku untuk selamanya. Aku menyesal sekali. Mengapa dia sampai pergi meninggalkan Kurawan? Kemana dia pergi? Di mana sekarang dia berada? Aku merasa berdosa. Sangat berdosa. Arya Kamandanu, karena tidak tahan mengenang apa yang pernah terjadi dalam bangunan tua, akhirnya melangkah perlahan ke halaman samping. Dan sebentar kemudian, dia sudah duduk bersila di depan sebuah makam yang mulai ditumbuhi pohon-pohon ilalang. Sambil mencabut pohon-pohon ilalang itu, Arya Kamandanu mendesah pelan dalam hatinya. Pendekar Lo. Maafkan aku, Pendekar Lo.
Aku telah lalai menjaga Mesin. Aku telah alpa. Dan sekarang istrimu itu pergi entah kemana. Maafkan aku. Aku menyesal sekali. Aku merasa sangat berdosa. Kau mau memaafkan aku, Pendekar Lu? Jawablah pertanyaanku ini, Pendekar Lu. Kau mau memaafkan aku, bukan? Oh, mengapa kau diam saja? Pendekar Lu. Pendekar Lu. Mengapa kau membisu tidak mau menjawab pertanyaanku? Iya. Kau memang tidak akan pernah menjawab. Karena kau sudah tiada lagi. Yang tinggal cuma tulang-tulang yang semakin membusuk. Dan akhirnya sirna, melebur, menjadi satu dengan tanah. Tapi setidak-tidaknya, kalau kau sekarang ini tinggal di suatu alam lain, entah di mana letaknya, kau pasti mendengar kata-kataku ini. Pendekar Lu, aku berjanji akan menebus kealpaanku ini. Aku yang akan bertanggung jawab atas hilangnya Mesin. Aku berjanji akan mencarinya sampai kapan, sampai aku menemukannya. Nah, tenanglah kau di alammu yang kekal dan abadi, Pendekar Lu. Jangan lagi kau mengkhawatirkan istrimu. Selesai mengucapkan kata-katanya dalam hati, Arya Kamandanu bangkit dan melangkah perlahan menuju kudanya yang ditambatkan di bawah pohon di halaman depan bangunan tua. Dan setelah menatap beberapa saat lamanya ke arah bangunan tua, Arya Kamandanu menyentakkan tali kekang kudanya. Hea, hea, hea. Arya Kamandanu terus memacu kudanya. Menjelang tengah hari dia sudah kembali berada di tepian desa Kurawan. Mendadak dia melihat Nyi Rongkot, pembantunya yang setia, bergegas berjalan entah mau kemana. Bi Rongkot, Bibi mau kemana? Angger Kamandanu, Ger, kasihan ayahandamu, Ger. Ada apa dengan ayahanda, Bi? Beliau sakit. Sudah sejak kemarin sore, beliau terus terbaring di ruangan tidurnya. Cepat, Ger, pulanglah. Kasihan ayahanda. Beliau selalu menanyakan Angger Kamandanu. Kemana saja Angger selama ini? Pakaian Angger lusuh sekali, dan Angger nampak lelah. Aku mencari Mesin, Bi. Oh, bagaimana hasilnya, Angger? Entahlah. Aku masih terus mencarinya. Dan aku belum menemukan jejaknya sama sekali. Sebaiknya Angger pulang dulu. Temui ayahanda dulu. Bibi mau kemana? Bibi mau ke warung obat. Bibi mau mencarikan obat ramuan daun-daunan untuk ayahanda. Baiklah. Aku pulang dulu, Bi. Iya, Angger. Sebaiknya begitu. Pulanglah, Angger. Nanti Bibi akan menyusul setelah mendapatkan obat. Oh, Angger Kamandanu. Kasihan sekali Angger Kamandanu. Agaknya Nona Mesin telah menjadi sesuatu yang sangat berharga dalam diri Angger Kamandanu. Nyi, kaukah itu Nyi Rongkot?
Sudah aku katakan, Nyi. Kau tidak usah repot-repot mencari obat untukku. Kau tahu bahwa aku ini orang yang tidak suka minum obat. Lagi pula, mengapa sakitku harus diobati, Nyi? Hah? Sudah kadaluarsa, Nyi. Sudah terlambat. Ya, biar saja aku mati, Nyi. Untuk apa aku hidup? Kalau hanya untuk melihat dan mendengar gamelan yang cemplang. Ayah. Oh, kau Le. Aku kira Nyi Rongkot yang membuka pintu itu tadi. Rupanya kau. Mengapa kau pulang, Kamandano? Maafkan saya, Ayah. Maafkan lagi. Maafkan saya lagi. Itu saja yang kau ucapkan setelah merasa bahwa dirimu bersalah, Kamandano. Tapi saya memang harus minta maaf pada Ayah. Saya menyesal sekali. Saya telah terburu nafsu. Sudahlah. Sikapmu itu makin lama makin tidak bermutu. Sudahlah, lupakan saja semuanya. Kau sudah tahu bahwa aku sakit, ha? Tahu, Ayah. Saya mendengar dari Birongkot. Itulah sebabnya saya segera kembali. Ya, kalau kau tidak ketemu Nyi Rongkot dan mendengar bahwa aku sakit, tentunya kau belum juga mau kembali. Apa begitu? Sudahlah, kau tidak perlu menjawabnya. Sekarang, coba tolong bangunkan aku dan papa aku ke meja itu, Le. Aku ingin bicara denganmu. Apakah tidak lebih baik Ayah bicara dari atas pembaringan saja? Biarlah saya mendengarkan di sini. Tidak. Kita duduk secara baik-baik. Dan kita akan bicara secara baik-baik pula. Ayo, bangunkan aku. Dan papa aku ke meja itu, Le. Baik, Ayah. Coba, tolong tuangkan air putih untukku. Ini cangkirnya. Baik, Ayah. Ini, Ayah. Iya, ya. Bagaimana kemauanmu, Kamandano? Maksud Ayah? Maksudku tentang wanita itu, si Mesin. Saya belum berhasil menemukannya kembali. Apa kau ini benar-benar mencintainya? Iya, saya mencintainya, Ayah. Le, apa kau sudah berpikir panjang? Kau tahu, perkawinan itu adalah salah satu bagian terpenting dalam kehidupan manusia. Karena itu, seseorang harus berpikir masak-masak sebelum menentukan siapa yang akan menjadi pasangan hidupnya. Orang itu kalau bisa harus sepadan, sederajat, dan mempunyai watak yang terpuji. Di samping mempunyai penampilan yang tidak mengecewakan. Akan halnya Mesin. Tentu saja dia itu memiliki kekurangan-kekurangan. Pertama, dia seorang janda. Kedua, dia wanita asing. Dan lalu yang ketiga, dia itu bukan golongan warna atau kasta, seperti yang diajarkan dalam kitab catur asrama. Saya sudah memikirkannya masak-masak, Ayah. Dan pada akhirnya, saya tetap memutuskan
bahwa hanya dialah wanita yang saya cintai. Tapi, apakah kau sanggup memikul segala akibatnya, Le? Saya sanggup, Ayah. Baiklah. Kalau kau memang sudah mantap, aku tidak bisa berbuat lain kecuali memberi kebebasan padamu. Terima kasih, Ayah. Nah, sekarang kau harus mencarinya. Baik, Ayah. Saya akan berusaha menemukannya. Dan saya akan membawanya kembali ke rumah ini. Matahari pagi keluar dari kandangnya. Sinarnya mengusir embun pagi yang dingin. Bunga-bunga merekah tengadah ke angkasa raya. Pucuk-pucuk daun tersipu dicumbu silirnya angin. Lihatlah, sungai Kapulungan yang tenang. Dia mengalir membelah kaki gunung Welirang. Di bawahnya 1000 dongeng yang tak pernah usang. Dan dituturkannya sambil menempuh perjalanan panjang. Nah, bagaimana pendapatmu dengan syairku ini? Perasaan Tuan Dwi Pangga sungguh halus. Tuan dapat menceritakan keindahan alam dengan sederhana, tanpa rangkaian kata yang muluk-muluk, tapi cukup mempesona. Kau terlalu memuji aku, Meisin. Sepertinya saya tidak merasa memuji siapa-siapa. Saya mengatakan apa adanya. Tapi syair seperti itu tidak sesuai untuk diri saya. Syair itu bercerita tentang keindahan alam dan tidak menyinggung peranan manusia di dalamnya. Apakah kau tidak menyukai keindahan alam? Saya suka juga, tapi saya lebih menyukai syair tentang manusia. Alam yang indah seringkali dapat menghibur hati yang sedang gundah. Tuan benar, saya setuju. Nah, kalau begitu, marilah kita keluar dari ruangan yang sempit ini dan berjalan-jalan. Bagaimana? Sebenarnya, saya lebih senang tinggal di ruangan ini. Tidak ada yang bisa kau nikmati dalam ruangan ini. Marilah, mumpung hari belum terlalu panas. Apakah tempatnya jauh dari sini? Tidak seberapa jauh. Baiklah, tapi saya tidak bisa pergi terlalu lama. Arya Dwi Pangga keluar dari ruangan dan terus berjalan mengiringi Meisin yang berjalan di depannya. Mereka terus melangkah menyusuri tegalan yang penuh ditumbuhi tanaman ketela pohon dan kunyit. Mereka sama sekali tidak merasa bahwa langkah-langkahnya diikuti orang lain. Tuan bohong. Tuan berkata bahwa tempatnya tidak terlalu jauh. Apakah kau merasa lelah? Tidak. Tapi saya enggan berjalan jauh. Barangkali keadaan tubuh saya belum pulih sama sekali. Sebentar lagi kita akan sampai, Meisin. Kita tinggal menyeberangi rumpun belukar di depan itu. Lalu naik ke atas tebing sana. Sungai itu akan nampak jauh lebih indah jika dilihat dari atas tebing yang tinggi. Ayolah. Atau kau ingin kugendong? Jangan. Saya masih kuat berjalan sendiri. Atau mari kupapah tanganmu. Jangan, Tuan. Tidak usah. Saya bisa berjalan sendiri. Mari, kita teruskan lagi. Bukankah sudah dekat? Sebentar. Ada apa? Sepertinya ada yang mengikuti langkah-langkah kita. Tapi aku tidak mendengar apa-apa. Dia mengikuti dari jarak yang agak jauh. Mungkin seekor babi hutan atau anjing liar. Coba, akan kulempar dengan batu ini. Tidak ada apa-apa. Mungkin binatang yang berkeliaran mencari makan di sekitar tempat ini, Meisin. Sudahlah, biarkan saja dia. Mari kita jalan lagi.
Apa yang dikatakan Arya Dwi Pangga ternyata keliru. Memang benar, ada yang mengikuti langkah-langkah mereka. Orang itu menyembulkan wajahnya dari balik semak belukar ketika Arya Dwi Pangga dan Meisin meneruskan perjalanannya. Mau dibawa kemana Nona Meisin itu? Dasar laki-laki buaya. Tentu Nona Meisin akan dibawa ke tempat yang sunyi. Lalu di tempat sunyi itu akan dirayunya habis-habisan. Agaknya mereka menuju ke arah tebing sungai yang di atas sana. Baiklah, akan kuikuti mereka. Kasihan Nona Meisin, kalau harus menjadi korban bujuk rayuan laki-laki tak bertanggung jawab. Orang itu yang ternyata adalah Nyi Pamungsu terus melangkah mengikuti Arya Dwi Pangga dan Meisin dari jarak jauh. Dia sama sekali tidak merasa bahwa ada orang lain yang juga sedang mengintai dan terus mengawasinya. Ternyata benar. Mereka pergi ke atas tebing sungai di atas sana. Apa yang harus kulakukan? Menunggu di sini atau langsung menyusul mereka? Nyi Pamungsu masih menimbang-nimbang apa yang hendak dilakukan ketika mendadak mulutnya dibekap orang dari belakang. Nyi Pamungsu sangat terkejut. Jantungnya seperti berhenti berdenyut. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa, walaupun tenaganya sudah dikerahkan untuk melepaskan dirinya dari bekapan orang itu. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi atas diri Nyi Pamungsu? Dan apa yang akan dilakukan Arya Dwi Pangga di atas tebing sana? Silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.